Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun berada yang dirahmati Allah, penonton baru dan penonton setia. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu, lancar rezekinya, dan dimudahkan segala urusan. Selamat datang di channel Kisah Nyata Viral. Hari ini, saya akan menceritakan kisah keajaiban di depan Ka'bah, nenek lumpuh bertahun-tahun mendadak berdiri. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan komentar salawat Nabi Muhammad agar kelak salawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah yang dikelilingi hamparan sawah hijau, tinggallah seorang perempuan bernama Nenek Sari. Rambutnya telah memutih sepenuhnya, wajahnya dihiasi keriput yang menjadi saksi perjalanan panjang hidupnya. Sudah lebih dari 12 tahun ia lumpuh, kakinya tidak lagi mampu digerakkan sejak saat menolong membantu panen padi. Meskipun tubuhnya terbatas, semangatnya tetap hidup, terpancar dari tatapannya yang hangat dan penuh ketabahan. Pagi ini, nenek di depan kayu di beranda rumah sederhana yang menjadi tempat tinggalnya bersama cucunya. Di rumah itu terbuat dari kayu yang sudah lapuk dan rapuh. Cucu yang selalu setia menemani neneknya adalah sosok yang penuh perhatian dan selalu mendengarkan cerita-cerita masa lalu Nenek Sari. "Dimas, kamu tahu, sejak dulu nenek punya impian," ucap Nenek Sari dengan suara pelan namun penuh makna. Nenek ingin sekali bisa pergi ke Mekah, memandang Ka'bah, dan mencium Hajar Aswad. Dimas yang sedang membersihkan daun-daun kering di halaman, menoleh dan tersenyum. Ia menghampiri neneknya, duduk di samping dan menggenggam tangan tuanya. "Insya Allah, Nek, suatu saat nanti impian itu akan terwujud. Nenek sudah sabar bertahun-tahun. Allah pasti mendengar doa nenek." Nenek Sari hanya mengangguk pelan. Ia selalu percaya bahwa tidak ada doa yang sia-sia. Setiap malam sebelum tidur, memanjatkan doa yang sama, berharap agar diberikan kesempatan untuk mengunjungi tanah suci. Meskipun ia tahu, tubuhnya sudah tidak sekuat dulu. Hari-hari terus berlalu dengan rutinitas sederhana. Dimas seringkali membacakan buku-buku cerita Islami untuk menghibur neneknya. Namun, diam-diam Dimas mulai menyisihkan sebagian besar penghasilannya dari bekerja di bengkel kecil di kota. Ia bertekad mewujudkan impian neneknya meski harus berjuang keras. Sementara itu di desa, kabar tentang kesabaran nenek menyebar dari mulut ke mulut. Tetangga sering datang berkunjung untuk menghiburnya. Ada yang membawa makanan, ada pula yang hanya datang untuk berbagi cerita tentang Makkah. Harapan tidak pernah hilang. "Ada apa, Nak?" tanya Nenek Sari dengan nada penuh rasa ingin tahu. Dimas menunduk sebentar, kemudian menarik nafas. "Alhamdulillah, uangnya sudah cukup. Kita bisa mendaftar haji tahun ini." Mata Nenek Sari membelalak. Tangannya bergetar menutup mulutnya yang mulai basah oleh air mata. "Yang kamu bilang, Dimas?" Nenek akan pergi ke Mekah. Insya Allah, semua sudah diatur. Kita hanya perlu bersiap, jawab Dimas dengan senyum lebar yang penuh kebahagiaan. Air mata kebahagiaan membanjiri pipi Nenek Sari. Ia tidak bisa berkata-kata, hanya ucapan syukur yang mengalir dari bibirnya, mengiringi rasa haru yang menyelimuti hatinya. Namun, seperti kalung itu, dalam kondisinya yang terbatas, hari keberangkatan semakin dekat. Seluruh desa ikut merasa bahagia mendengar kabar bahwa Nenek Sari akan pergi haji. Banyak tetangga yang datang membantu mempersiapkan keperluan perjalanan. Ada yang membawa kain ihram, ada pula yang memberikan doa dan hadiah sederhana sebagai tanda cinta. Di tengah persiapan itu, rasa haru selalu menyelimuti hati Dimas. Ia seringkali mencuri pandang ke arah neneknya yang terlihat semakin bersemangat setiap harinya. Walaupun terbatas, wajah Nenek Sari tampak berseri-seri, seolah beban hidup selama bertahun-tahun tidak pernah ada. "Dimas, semua ini tidak terlalu berat untukku, Nenek." Suatu pagi, ia duduk di kursi rodanya sambil memandang Dimas yang sedang menyusun koper. Dimas menoleh dan tersenyum. Hidup Dimas kalau bukan karena nenek, mungkin Dimas tidak akan pernah belajar arti kesabaran dan ketulusan. Nenek Sari hanya bisa tersenyum sambil menahan air mata. Ia tahu betapa besar pengorbanan cucunya untuk mewujudkan impian ini.
Ketika hari keberangkatan tiba, seluruh desa ikut mengantar kepergian Nenek Sari dan Dimas ke bandara. Jalanan desa dipenuhi suara doa dari tetangga yang melepas mereka dengan penuh rasa haru. Beberapa perempuan menangis terisak, sementara yang lain melambaikan tangan dengan senyum bahagia. Pesawat yang membawa rombongan haji lepas landas di sore hari ini. Ini adalah pertama kalinya Nenek Sari naik pesawat. Perasaan gugup bercampur kagum memenuhi hatinya. Dimas yang duduk di sebelahnya terus menggenggam tangannya untuk menenangkan. "Lihat, Nek, awan-awan ini indah sekali ya," bisik Dimas sambil menunjuk jendela pesawat. Nenek Sari mengintip keluar dengan berbinar. "Tak terbayangkan, itu air suci, kehangatan yang, ya Allah," Nenek dengan suara bergetar. "Iya, kita sudah sangat dekat. Bismillah, kita yang terbaik, jalani ibadah ini dengan ikhlas." Esok harinya mereka bersiap menuju Masjidil Haram. Suasana kota Mekah begitu ramai dengan jamaah dari berbagai negara. Nenek Sari duduk di kursi rodanya, dikelilingi oleh lautan manusia yang mengagungkan nama Allah. Bau khas parfum kayu gaharu dan suara lantunan doa membuat suasana terasa begitu damai. Ketika Ka'bah mulai terlihat dari kejauhan, tubuh Nenek Sari gemetar. Air matanya kembali tumpah tanpa bisa ia kendalikan. Pandangan pertamanya ke arah bangunan suci itu seperti membawa kedamaian yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. "Dimas, itu Ka'bah ya? Allahu Akbar," bisik Nenek Sari dengan suara bergetar. "Iya, Nek, itu Ka'bah tempat yang Nenek rindukan selama ini," jawab Dimas sambil menahan tangis. Mereka mendekat perlahan mengikuti arus jamaah yang mengelilingi Ka'bah. Namun jauh di dalam hati Nenek Sari merasa ada sesuatu yang tak biasa. Ia tidak tahu apa itu, tapi getaran jiwanya semakin kuat seiring langkah mereka mendekati bangunan suci itu. Panas matahari di pelataran Masjidil Haram terasa membakar, namun tidak ada yang mengeluh. Ribuan jamaah mengelilingi Ka'bah dengan penuh rasa takzim, melantunkan berbagai ayat. Suasana itu terdiam, matanya terus menatap Ka'bah tak berkedip, seolah takut kehilangan momen yang telah ia nantikan sepanjang hidupnya. Dimas mendorong kursi roda neneknya perlahan mendekati titik terdekat yang mereka bisa capai. Setiap langkah terasa berat bagi Dimas, bukan karena kelelahan, tetapi karena dadanya penuh dengan haru. Ia tahu ini adalah momen yang paling berharga bagi neneknya. Sesampainya di tempat yang cukup dekat, Dimas berhenti. Ia berlutut di samping Nenek Sari, menggenggam tangan tuanya dengan lembut. "Nek, kita sudah sampai. Nenek bisa berdoa sekarang," bisiknya. Tangan Nenek Sari terangkat perlahan. Jemarinya yang gemetar menunjukkan usianya yang sudah senja. Namun dalam setiap gerakannya, tersirat keteguhan hati yang tak pernah luntur. Ia memejamkan mata, mulutnya bergetar melantunkan doa. "Ya Allah, terima kasih Engkau telah mengizinkan hamba-Mu yang hina ini untuk hadir di rumah-Mu. Ampunilah dosa-dosaku, kuatkan imanku, dan beri aku kekuatan untuk menyelesaikan ibadah ini," ucapnya dengan suara pelan namun penuh rasa haru. Seketika Nenek Sari merasakan sesuatu yang berbeda. Ada kehangatan yang mulai merayap dari ujung kakinya, perlahan naik ke seluruh tubuh. Ia membuka mata, mengamati kakinya yang selama bertahun-tahun tidak pernah digerakkan. Entah mengapa, ia merasa seperti ada dorongan untuk mencoba. "Dimas, bantu Nenek," ucapnya tiba-tiba. Dimas menatap neneknya dengan bingung. "Bantu apa, Nek?" Nenek Sari menggenggam tangan Dimas lebih erat. "Bantu Nenek berdiri." Dimas terdiam, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Nenek berdiri?" "Iya, Dimas, tolong bantu Nenek," pinta Nenek Sari lagi, kali ini dengan suara lebih tegas. Dimas menuruti permintaan itu dengan ragu. Ia berdiri dan memegang kedua tangan neneknya, memberikan sedikit dorongan. Perlahan tubuh Nenek Sari mulai terangkat dari kursi roda. Seketika kerumunan jamaah di sekitar mereka berhenti, menatap dengan rasa ingin tahu. "Dimas?" Dengan suara terkikik haru, matanya membelalak tak percaya dengan apa yang terjadi. Nenek Sari berdiri tegak, tangannya gemetar, air mata di pipinya,
Ka'bah di depannya, seolah menyambut dengan kehangatan yang luar biasa. Subhanallah, gumam Dimas, tak percaya pada keajaiban yang baru saja terjadi. Kerumunan di sekitar mereka mulai melantunkan takbir. Suara itu menggema, menciptakan suasana yang tak terlupakan. Beberapa jamaah menangis terharu, menyaksikan perempuan tua yang sebelumnya lumpuh, kini berjalan menuju Ka'bah. Dimas tidak bisa menahan air matanya. Ia hanya memandangi neneknya dengan penuh rasa syukur, bukti kasih sayang Allah yang luar biasa. Nenek Sari terus melangkah perlahan mendekati Hajar Aswad. Tangannya yang bergetar menyentuh batu hitam itu, menciuminya dengan penuh rasa syukur. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya membiarkan air matanya berbicara di tengah keramaian itu. Nenek Sari merasa seolah-olah hanya ada dirinya dan Allahnya, dipenuhi kedamaian yang pernah ada sebelumnya. Getaran spiritual yang luar biasa membuat ia merasa seperti manusia yang baru. Suasana di sekitar Ka'bah berubah menjadi hening, seolah waktu berhenti sejenak untuk menyaksikan keajaiban yang sedang terjadi. Nenek Sari berdiri tegak di depan Hajar Aswad, wajahnya penuh haru. Dalam hatinya ia terus mengucap syukur kepada Allah yang telah memberinya kekuatan untuk berdiri dan melangkah setelah bertahun-tahun lumpuh. Dimas yang berdiri di belakang neneknya tak mampu berkata-kata. Air mata terus mengalir di pipinya, hanya dipenuhi perasaan yang bercampur aduk, takjub, haru, dan rasa syukur yang tak terhingga. Ia tahu neneknya sosok yang luar biasa, tapi keajaiban yang baru saja ia saksikan melampaui semua yang pernah ia bayangkan. Nenek ini benar-benar keajaiban, gumam Dimas, senyumnya merekah di tengah air mata yang terus mengalir. Ini semua karena Allah, Dimas. Allah mendengar doa kita bertahun-tahun. Nenek menunggu saat ini, dan sekarang Allahu Akbar. Kerumunan jamaah di sekitar mereka mulai berkumpul. Beberapa orang mendekat untuk mengucapkan selamat, sementara yang lain hanya memandang dengan penuh rasa takjub. Suara takbir menggema di antara mereka, menambah keharuan suasana. Seorang perempuan muda dari Indonesia yang kebetulan berada di dekat mereka, mendekat sambil menangis. "Ibu, ini benar-benar luar biasa. Saya tidak pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya," ucapnya sambil menggenggam tangan Nenek Sari. Nenek Sari hanya tersenyum sambil mengangguk. Semua ini adalah kehendak Allah, tidak ada yang mustahil baginya. Setelah beberapa saat, Dimas membantu neneknya menuju tempat yang lebih tenang di sekitar Masjidil Haram. Meski kini neneknya bisa berjalan, ia tetap ingin memastikan neneknya tidak terlalu lelah. Mereka duduk di salah satu sudut masjid, di bawah bayangan tiang yang besar. "Nenek masih merasa kuat?" tanya Dimas dengan nada penuh perhatian. "Subhanallah Dimas, nenek tidak merasa lelah sama sekali. Justru nenek merasa lebih kuat dari sebelumnya," jawab Nenek Sari sambil tersenyum lebar. Dimas mengangguk pelan, merasa lega. Ia memutuskan untuk tidak terlalu banyak bertanya. Keajaiban ini adalah anugerah yang tidak perlu dijelaskan dengan logika. Malam itu setelah selesai melaksanakan ibadah, Dimas dan Nenek Sari kembali ke penginapan. Berita tentang keajaiban yang dialami Nenek Sari ternyata telah menyebar di antara jamaah haji dari berbagai negara. Banyak yang datang untuk melihat langsung dan mendengar kisahnya. Namun bagi Nenek Sari, perhatian dari orang-orang bukanlah yang utama. Hatinya hanya tertuju pada rasa syukur kepada Allah. Di setiap doa, ia memohon agar bisa menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah dengan baik. Dimas, nenek tidak pernah membayangkan akan mengalami semua ini. Tapi satu hal yang nenek tahu, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang sabar dan terus berdoa. Ucapnya dengan penuh keyakinan. Dimas tersenyum dan mengangguk. "Iya, Nek, Dimas selalu percaya itu. Dan nenek adalah bukti hidupnya." Malam itu, keduanya tidur dengan hati yang tenang. Namun di dalam diri Nenek Sari, ada rasa yang sulit ia ungkapkan. Rasa syukur yang begitu besar, bercampur dengan perasaan bahwa perjalanan ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar dalam hidupnya. Hari-hari di Mekah terus berlalu dengan penuh keberkahan. Nenek Sari kini menjalani setiap ibadah dengan semangat yang luar biasa.
Ia melaksanakan tawaf, sa'i, dan berbagai amalan lainnya dengan langkah yang mantap. Seolah-olah tubuhnya telah kembali seperti sedia kala. Dimas tetap setia mendampinginya, memastikan neneknya tidak terlalu memaksakan diri, meski semangatnya terlihat tidak pernah surut. Namun di tengah kebahagiaan itu, ujian kecil datang untuk menguji keteguhan hati mereka. Pada hari ketiga, cuaca di Mekah berubah menjadi sangat panas. Udara terasa begitu menyengat hingga banyak jamaah yang jatuh sakit. Nenek Sari pun mulai merasa sedikit lemas. Tubuhnya yang telah bertahun-tahun lumpuh tentu membutuhkan penyesuaian, meskipun ia kini mampu berjalan. "Dimas, sepertinya nenek butuh istirahat sebentar," ucapnya dengan suara lemah. Dimas segera menghentikan langkah mereka, mencari tempat teduh di sekitar pelataran Masjidil Haram, lalu membantu neneknya duduk. "Nenek, jangan memaksakan diri terlalu, kita istirahat dulu ya," katanya sambil mengipasi neneknya dengan penuh kasih sayang. Nenek Sari tersenyum. "Di Ka'bah yang suci ini, setiap langkah di tempat ini adalah keberkahan. Nenek tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan." Di teras masjid, Nenek Sari duduk dengan tenang. Berdoa dengan penuh hormat, ia mengharapkan kesembuhan yang ia rasakan tetap bertahan. Seorang jamaah yang melihat keajaiban mendekat dan menyapa dalam bahasa Arab yang sederhana. "Ibu saya mendengar tentang keajaiban yang terjadi pada Anda. Subhanallah." Nenek Sari yang paham sedikit bahasa Arab hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Kasih sayang Allah, dan ia merasa tidak pantas mendapatkan pujian dari siapapun. Malam itu di penginapan, Dimas membawakan semangkuk sup hangat untuk neneknya. Mereka duduk di lantai menikmati makanan sederhana sambil berbincang tentang hari-hari yang telah mereka lewati di Tanah Suci. "Dimas, nenek merasa hidup nenek sudah sempurna. Setelah bertahun-tahun terbatas, Allah memberikan kesempatan ini. Tidak ada lagi yang nenek minta, selain agar kamu selalu menjadi hamba yang taat," ujar Nenek Sari sambil menatap cicinya dengan penuh kasih. Dimas tersenyum sambil menggenggam tangan neneknya. "Nenek tidak perlu khawatir. Semua yang Dimas lakukan karena nenek telah mengajarkan arti kesabaran dan keikhlasan. Insya Allah Dimas akan terus berusaha menjadi seperti yang nenek harapkan." Keheningan malam itu, doa-doa terus mengalir dari hati mereka. Suara azan subuh yang menggema dari Masjidil Haram menjadi panggilan lembut yang menyentuh hati mereka, mengingatkan bahwa setiap detik di Tanah Suci ini adalah anugerah yang tidak ternilai. Hari yang dinanti, perjalanan menuju Padang Arafah. Suasana di Mekah sejak pagi penuh dengan kesibukan. Jamaah dari seluruh penjuru dunia bergerak menuju tempat wukuf, puncak dari ibadah haji yang menjadi puncak. Dalam bus yang mengantar mereka menuju Arafah, ia mengenakan pakaian ihram putih bersih yang membalut tubuhnya dengan rapi. Pandangannya tertuju keluar jendela, menyaksikan barisan tenda putih di kejauhan yang tampak seperti lautan keikhlasan. "Dimas, nenek tidak pernah membayangkan bisa sampai sejauh ini," ucapnya dengan suara pelan. Dimas yang duduk di sampingnya tersenyum. "Nenek pantas mendapatkannya. Ini semua balasan atas doa dan kesabaran nenek selama ini." Nenek Sari mengangguk pelan. Namun, jauh di dalam hatinya, ia merasa kecil di hadapan keagungan Allah. Perjalanan hidupnya yang penuh liku seolah tersusun rapi menjadi kisah yang berakhir di Tanah Suci ini. Setibanya di Arafah, udara terasa lebih sejuk dari biasanya. Langit biru cerah seakan menjadi pertanda baik untuk hari itu. Jamaah mulai memasuki tenda-tenda, bersiap untuk menjalani ibadah wukuf dengan khusyuk. Dimas membantu neneknya turun dari bus. Setiap langkah yang mereka ambil menuju tenda terasa seperti sebuah perjalanan spiritual. Nenek Sari menggenggam tasbih kecil di tangannya, terus melantunkan zikir tanpa henti. Di dalam tenda, suasana hening dipenuhi lantunan doa dan tangisan haru. Setiap orang larut dalam munajat, memohon ampunan dan rahmat dari Allah. Nenek Sari duduk bersila dengan tenang, matanya terpejam, berbicara kepada Sang Pencipta dengan bahasa yang hanya Dia yang memahami.
Ya Allah, Engkau telah mengabulkan doa hamba. Engkau telah memberi hamba kesempatan untuk menyaksikan kebesaran-Mu di tempat ini. Ampunlah dosa hamba, dan jadikanlah hamba-Mu yang selalu dalam ketaatan kepadamu. Waktu terus berlalu. Matahari perlahan bergerak turun, menyinari padang Arafah dengan cahaya keemasan. Dimas duduk di sebelah neneknya, memperhatikan wajah tuanya yang penuh kedamaian. Dimas, nenek merasa hidup nenek telah cukup. Tapi nenek ingin kamu selalu ingat bahwa setiap doa yang kamu panjatkan dengan penuh keyakinan akan didengar oleh Allah. Jangan pernah berhenti berharap kepadanya, ucap Nenek Sari dengan suara lembut. Dimas hanya mengangguk sambil menahan tangis. Kata-kata neneknya selalu menjadi pengingat bagi dirinya bahwa dalam hidup ini tidak ada yang lebih penting selain memiliki hati yang berserah kepada Allah. Ketika matahari mulai terbenam, waktu wukuf mencapai puncaknya. Suara takbir, tasbih, dan tahmid menggema di seluruh penjuru Arafah. Nenek Sali mengangkat tangannya dengan gemetar, melantunkan doa terakhir sebelum waktu wukuf berakhir. Ya Allah, jangan tinggalkan hamba-Mu ini tanpa ampunan-Mu. Jadikan setiap langkah hamba di tanah suci ini sebagai saksi cinta hamba kepadamu. Tangisnya pecah, namun hatinya penuh dengan rasa syukur. Di tempat itu, Nenek Sari merasakan kedamaian yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Semua beban yang pernah ia pikul seolah hilang, digantikan oleh kebahagiaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Dimas memeluk neneknya dengan lembut setelah doa selesai. Nenek, Dimas tidak akan pernah melupakan momen ini. Nenek adalah inspirasi terbesar dalam hidup Dimas. Malam itu padang Arafah bersinar dengan cahaya dari lampu-lampu kecil yang menerangi setiap sudutnya. Namun, di hati Nenek Sari ada cahaya yang jauh lebih besar, cahaya iman dan cinta kepada Sang Pencipta yang kini memenuhi seluruh jiwanya. Setelah wukuf di Arafah, seluruh jamaah haji mulai bergerak menuju Muzdalifah. Perjalanan ini dilakukan pada malam hari, diiringi oleh udara yang semakin dingin. Langit malam begitu jernih, dipenuhi bintang-bintang yang bersinar terang. Suasana di dalam bus terasa tenang, hanya terdengar suara zikir dari jamaah yang duduk dengan khusyuk. Nenek Sari duduk di dekat jendela, memandang keluar dengan penuh haru. Setiap momen dalam perjalanan haji ini terasa begitu berharga baginya. Ia merasa seperti sedang menapaki jejak-jejak para nabi yang pernah melalui tempat suci ini. Dimas, nenek tidak pernah membayangkan akan melalui malam seperti ini. Langit begitu indah, seolah Allah sedang menyapa kita dengan kasih sayangnya, ujar Nenek Sari sambil tersenyum kecil. Dimas menoleh dan memandang wajah neneknya yang bersinar oleh pantulan cahaya dari luar. Nenek memang selalu bisa melihat keindahan di mana saja. Itu yang membuat Dimas bangga menjadi cucu nenek, jawabnya. Setibanya di Muzdalifah, jemaah turun dari bus dan mulai mencari tempat untuk bermalam. Nenek Sari dan Dimas memilih sudut yang sedikit sepi, di mana mereka bisa beristirahat sambil mengumpulkan batu untuk jumrah keesokan harinya. Udara malam di Muzdalifah begitu dingin, menusuk hingga ke tulang. Namun Nenek Sari tampak tidak terpengaruh. Ia duduk di atas tikar yang telah disiapkan Dimas. Tangannya menggenggam tasbih, terus mengucap zikir tanpa henti. Nenek, istirahatlah sebentar. Perjalanan masih panjang, ujar Dimas dengan nada khawatir. Nenek Sari menoleh, matanya bersinar dengan kehangatan. Tidak apa-apa Dimas, hati nenek justru terasa hangat di tempat ini. Nenek ingin memanfaatkan setiap detik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dimas mengangguk, meskipun ia tetap khawatir dengan kondisi neneknya. Ia tahu bahwa semangat neneknya tidak akan mudah ditundukkan.
Ia duduk dengan hati yang tulus. Ya Allah, Engkau telah membawa hamba-Mu yang lemah ini hingga ke tempat ini. Hamba tidak memiliki apa-apa selain rasa syukur dan keimanan kepadamu. Jadikan perjalanan ini sebaik-baiknya untuk kehidupan hamba di dunia dan akhirat. Doanya dengan suara pelan. Dimas yang duduk di sampingnya mendengar setiap kata yang keluar dari mulut neneknya. Ia hangat mendengar itu. Imannya kepada Sang Pencipta dan hal itu menjadi pelajaran yang tidak ternilai baginya. Sebelum akhirnya berbaring untuk beristirahat, Dimas menggenggam tangan neneknya. Nenek, Dimas tidak pernah menyangka perjalanan ini akan membawa begitu banyak pelajaran. Dimas merasa seperti menjadi orang yang berbeda sejak kita sampai di tanah suci ini. Nenek Sari tersenyum. Itu kekuatan dari kedekatan kepada Allah. Hati kita akan berubah. Tidak ada yang lebih indah daripada merasakan kasih sayangnya. Malam di Musdalifah terasa begitu panjang, namun penuh dengan ketenangan. Suara zikir dari jamaah menjadi melodi yang mengiringi tidur mereka di bawah langit yang penuh bintang. Nenek Sari dan Dimas beristirahat, bersiap untuk melanjutkan perjalanan ke Mina esok hari. Pagi menjelang di Musdalifah. Udara yang dingin mulai menghangat oleh sinar matahari yang muncul di ufuk timur. Jamaah haji kembali bersiap untuk melanjutkan perjalanan ke Mina, tempat mereka akan melaksanakan jumroh, melemparkan batu sebagai simbol melawan godaan syaitan. Nenek Sari dan Dimas telah selesai mengumpulkan batu kecil malam sebelumnya. Dengan kantong kain sederhana yang digantung di pundaknya, Nenek Sari memegang erat tasbih di tangan satunya. Langkahnya perlahan namun mantap. Di Mina, ribuan jamaah bertebaran menuju jamarat. Suasana ramai namun tertib teratur. Dimas mendorong kursi roda neneknya erat agar tidak kehilangan arah. Nenek, kita hampir sampai. Perjuangan ini batinku, memberi semangat. Nenek Sari mengangguk. Matanya memandang lurus ke arah jamarat yang terlihat megah di hadapan mereka. Ia merasakan sesuatu yang berbeda di dadanya, sebuah semangat yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ketika mereka mendekati area pelemparan, suasana semakin padat. Jamaah dari berbagai negara bergerak perlahan, bergantian, melemparkan batu-batu kecil ke arah tiang jumrah. Nenek Sari menatap tiang itu dengan penuh makna, seolah-olah ia melihat seluruh ujian hidupnya tergambar di sana. Dimas, nenek merasa seperti sedang berhadapan dengan semua beban yang pernah menghimpit hati nenek. Semua rasa sakit, kehilangan, dan kesedihan nenek. Nenek ingin melepas semuanya di sini, ucapnya dengan suara pelan. Dimas menatap neneknya dengan kagum. Ia tahu bahwa perjalanan hidup neneknya dipenuhi dengan cobaan yang tidak mudah. Namun, ia tetap berdiri di sana dengan penuh keyakinan. Saat giliran mereka tiba, Nenek Sari menggenggam erat batu pertama di tangannya. Dengan penuh keyakinan, ia mengangkat tangan dan melemparkan batu itu ke arah tiang jumrah. Bismillahi Allahu Akbar, ucapnya dengan lantang. Dimas yang berdiri di sampingnya merasa tergetar. Setiap batu yang dilemparkan neneknya seolah-olah membawa seluruh beban hidupnya, menggantungnya dengan kelegaan yang tidak terhingga. Bismillahi Allahu Akbar, ucap Nenek Sari lagi, melemparkan batu kedua, lalu ketiga, hingga selesai. Setelah semua batu dilemparkan, ia menatap Dimas. Ya Allah, kuatkan hamba kepada jalan-Mu. Jamaah yang melihat nenek, seperti seseorang yang baru beban itu sudah tidak ada lagi. Bukan? Tanyanya sambil tersenyum. Nenek Sari mengangguk. Iya, Dimas. Nenek merasa bebas. Bebas dari rasa takut, bebas dari kesedihan. Semua ini karena kasih sayang Allah. Mereka melangkah menjauh dari area jumrah, bergabung kembali dengan jamaah yang bergerak menuju tempat peristirahatan. Matahari mulai menyengat, namun hati Nenek Sari terasa sejuk. Setiap langkah yang ia ambil terasa ringan, seperti ia baru saja meninggalkan seluruh beban hidupnya di tempat itu. Di perjalanan kembali ke tenda, seorang wanita muda dari Indonesia mendekati mereka. Ibu, saya mendengar cerita tentang Anda. Subhanallah. Anda inspirasi bagi kami semua. Terima kasih anak-nak, ini semua karena Allah. Tidak ada yang mustahil baginya, jawab Nenek Sari sambil tersenyum. Hari terakhir di Masjidil Haram,
tawaf wadahnya tiba. Jamaah haji berkumpul untuk melaksanakan ritual terakhir sebelum pulang. Kali ini Nenek Sari berjalan sendiri tanpa bantuan Dimas. Tawaf wadahnya di Masjidil Haram diiringi doa-doa yang ia ucapkan dengan penuh khusyuk. Nenek Sari menggenggam tangan Dimas erat. Tubuhnya terasa lebih kuat daripada sebelumnya. Dimas, tawaf ini adalah tanda bahwa perjalanan kita hampir selesai. Tapi hati nenek merasa begitu dekat dengan Allah, lebih daripada sebelumnya, ucap Nenek Sari, matanya berkaca-kaca. Dimas pun merasakan hal yang sama. Nek, segala doa, segala perjuangan kita di sini terasa seperti mimpi. Dan Dimas tahu bahwa ini menjadi berkah abadi. Suara saat memasuki Ka'bah mengagungkan doa-doa yang telah ia simpan di dalam hati selama bertahun-tahun. Setiap langkah yang ia ambil di sekitar Ka'bah terasa seperti menelusuri jejak Nabi. Ya Allah, hamba bersyukur Engkau telah membawa hamba ke tempat ini. Terimalah amal ibadah hamba dan jadikanlah hati hamba selalu berada dalam ketaatan kepadamu, bisiknya sambil menahan air mata. Dimas berjalan di samping neneknya, memperhatikan setiap gerakan dan doa yang ia ucapkan. Ia seperti menyaksikan sebuah keajaiban yang sulit dijelaskan. Wah, neneknya bersinar, penuh ada cahaya pesona. Hanya ada rasa syukur yang ia ucapkan dengan suara bergetar. Dimasnya itu yang neneknya di akhir putaran terakhir, Nenek Sari berdiri di depan Ka'bah. Tangannya terangkat tinggi, berdoa dengan seluruh hatinya. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Hamba mohon, jangan biarkan hati hamba jauh darimu setelah ini. Jadikan setiap detik hidup hamba penuh dengan ketaatan kepadamu. Tangisnya pecah, namun hatinya terasa begitu damai. Ia tahu bahwa ini saat terakhirnya berada di dekat rumahnya. Namun tidak ada penyesalan, hanya rasa syukur yang mendalam. Semua doa yang ia panjatkan, setiap air mata yang ia teteskan, semuanya menjadi bukti cinta dan pengabdian kepada Sang Pencipta. Perjalanan kembali ke tanah air dimulai. Bandara King Abdul Aziz di Jeddah dipenuhi jamaah yang siap pulang, membawa kenangan tak terlupakan dari Tanah Suci. Nenek Sari duduk di kursi ruang tunggu bersama Dimas, memandang keramaian dengan senyum yang penuh dari wajahnya. Nenek, suasana kemarin di waktu itu berjalan begitu cepat ya, merapikan kerudung kecil di sebelahnya. Memang, di perjalanan ini tidak akan pernah dilupakan nenek. Yang kita dapatkan akan terus menjadi bagian dari kita. Nenek Sari tersenyum. Keluarga mereka membawa spanduk sederhana bertuliskan, "Selamat datang Nenek Sari dan Dimas." Tangis haru pecah ketika mereka melihat Nenek Sari keluar dari pintu kedatangan. "Nenek, alhamdulillah nenek bisa pulang dengan selamat," teriak salah satu cucu lainnya sambil memeluknya erat. Nenek Sari tertawa kecil, memeluk setiap anggota keluarga dengan penuh kasih sayang. Alhamdulillah, ini semua karena kehendak Allah. Nenek merasa seperti orang yang baru. Di rumah, suasana semakin hangat. Nenek Sari menceritakan perjalanannya dari momen pertama ia menginjakan kaki di Tanah Suci hingga keajaiban yang ia alami di depan Ka'bah. Setiap cerita yang ia sampaikan membawa air mata dan senyuman bagi mereka yang mendengarkannya. Coba bayangkan, Bu, nenek yang dulu lumpuh bertahun-tahun bisa berdiri di depan Ka'bah. Itu hanya karena kasih sayang Allah, kata salah satu anaknya dengan nada penuh takjub. Nenek Sari tersenyum, menggenggam tangan anaknya. Kamu benar, semua ini bukan karena kekuatan nenek, tapi karena kehendaknya. Nenek hanya bisa bersyukur dan Allah memberikan yang terbaik untuk hambanya. Hari-hari setelah kepulangannya diisi dengan berbagi kisah dan nasihat kepada anak-anak dan cucunya. Ia menjadi sosok yang semakin dihormati, tidak hanya karena usianya, tetapi juga karena perjalanan spiritualnya yang begitu menginspirasi. Setiap pagi, Nenek Sari duduk di teras rumah memandang pepohonan yang hijau dan udara segar yang mengelilinginya. Di tangannya selalu ada tasbih yang ia genggam dengan penuh cinta. Hatinya merasa begitu damai, seolah seluruh hidupnya telah mencapai tujuan yang ia impikan. Suatu pagi, Dimas mendekatinya membawa secangkir teh hangat.
Nenek masih ingin bercerita untuk semua ya. Selamanya akan menjadi cerita kebaikan di hati nenek, jawab Nenek Sari penuh kebahagiaan. Tidak ada yang lebih berharga dari kedekatan kepada Allah. Jangan pernah dekati pemikiran yang menjauhkan darinya. Mendengar kata-kata itu, ia tersenyum. Neneknya adalah hadiah yang paling berharga dalam sejarah hidupnya. Nenek Sari terus hidup dengan penuh keyakinan menjaga sangka baik kepada Allah. Hati yang penuh tidak ada yang berharga dari kedekatan kepadanya. Jangan pernah mendekati pemikiran yang menjauhkan darinya. Quran Surat Al-Insyirah ayat 5-6. Catatan cerita ini adalah fiktif yang dibuat seolah nyata untuk memberikan pelajaran dan hikmah bagi kita semua. Setiap detailnya ditujukan untuk menggugah hati dan menanamkan keyakinan bahwa dengan iman dan kesabaran, Allah senantiasa menunjukkan kasih sayang-Nya. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jika Anda menyukainya, jangan lupa untuk memberikan komentar, like, dan subscribe agar kami dapat terus berbagi cerita yang penuh hikmah dan inspirasi. Sampai jumpa di kisah berikutnya.